السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت في نائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وباكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahlil baiti tayyibin tahirin la siyama baqiyatullah fil ar ajalallahu farajahu syarif. Para paduka Karbala, kita masih mengarungi perjalanan bersama dengan keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini berada di Sahara Karbala yang gersang dalam kepungan ribuan orang yang mereka haus akan darah keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan tanpa rasa belas kasih hendak menerkam satu persatu dari anggota keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafilah kecil yang berjalan melintasi padang Sahara bersama dengan imam tercinta mereka, Imam Hussein alaihissalam. Semakin dekat kita pada peristiwa di mana kemudian kita menyaksikan kekejaman yang paling dahsyat dalam sejarah Islam. Malam ini kita arungi samudra musibah. Kita menyaksikan bahwa bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Angin pengkhianatan terjadi di Madinah. Kita menyaksikan bagaimana kemudian orang-orang yang tadinya telah berbaiat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dengan mengucapkan man kuntu maula fahada aliyun maula. Barang siapa yang telah menjadikan aku pemimpinnya, maka ini Ali adalah pemimpinnya. Tetapi sejenak, sekejap, selintas, bahwa baiat itu kemudian hilang ditelan senyap. Mereka yang tadinya bersama-sama menegaskan untuk setia pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jasad Rasulullah masih dimandikan, mereka sudah berebut kekuasaan karena hawa nafsu sudah begitu memuncak di dada mereka. Perlakuan demi perlakuan yang keji terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi. Imam Ali bin Abi Thalib diikat tangannya, dikeluarkan dari rumah kecilnya. Rumah yang menjadi tempat berkumpulnya mereka yang setia kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditendang oleh seorang budak Konfus yang berada di balik pintu itu tidak lain perempuan yang Rasulullah berkata bahwa ana Fatimah bid'atun minni faman aghdabaha faqad aghdabani. Fatimah adalah belahan jiwaku. Dan siapa yang membuatnya marah telah membuatku marah. Bukan hanya kemudian membuat Sayyidah Fatimah Az-Zahra marah, tetapi bahkan janin suci yang baru saja berusia beberapa bulan harus tergugur karena pintu rumah yang didobrak itu begitu kerasnya. Sementara Sayyidah Fatimah sebagai sahibul bait menahan pintu itu. Dan terjatuh, tulang rusuknya patah menembus janinnya. Dan janin suci itu keluar sebagai syahid pertama dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saksikan bagaimana kemudian perlakuan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita saksikan bagaimana kemudian perlakuan yang terjadi pada
khalifah keempat itu, imam bagi kaum muslimin, Amirul Mukminin alaihissalam yang telah mereka baiat menjadi khalifah keempat, tetapi mereka tinggalkan. Kita lihat bagaimana Khawarij kemudian keluar dari barisan kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib. Kita lihat juga bagaimana kemudian mereka yang telah menegakkan janjinya bersama dengan Imam Hasan alaihissalam dan membaiat Imam Hasan sebagai imam setelah Imam Ali bin Abi Thalib, tetapi hanya karena kemudian harta yang ditawarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka berbalik meninggalkan Imam Hasan alaihissalam. Mereka yang semua itu tadinya mengaku sebagai pengikut, pecinta dan Syiah Ahlul Bait alaihimussalam, tapi kemudian mereka meninggalkan para imam yang suci. Dan bahkan dalam riwayat disampaikan, sebagai riwayat mengatakan bahwa Abdullah bin Ja'far At-Thayyar setelah wafatnya Imam Hasan alaihissalam berbalik berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, meninggalkan dan tidak bersama dengan keluarga suci Imam Hussein alaihissalam. Apa yang terjadi dan kita saksikan di padang Karbala itu? Kemana semua mereka yang telah berbaiat untuk menjadi Syiah Ahlul Bait alaihimussalam? Sebegitu teganya mereka meninggalkan Imam Hussein dengan sedikit keluarga yang suci ini. Berjalan menembus Sahara yang begitu panas, melewati desa demi desa dalam pengepungan di Sahara Karbala. Ini satu musibah yang besar. Mereka bersama dengan menyatakan kebersamaan baiatnya, tetapi mereka meninggalkannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, dan kita tahu persis ayat ini. Di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan wa kunu ma'as-shadiqin. Jadikan diri kamu itu bersama dengan orang-orang yang benar. Dalam banyak riwayat yang disampaikan oleh Ahlul Bait alaihimussalam, dinyatakan bahwa as-shadiqin yang dimaksudkan itu tidak lain adalah Ahlul Bait. Kunna as-shadiqin. Kamilah as-shadiqin itu, kata Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Ada banyak bahkan hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan as-shadiqin adalah Ahlul Bait alaihimussalam. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunu ma'as-shadiqin. Ada kata ma'a di sini. Kata ma'a artinya dalam bahasa Arab berarti bersama. With. Kebersamaan ini atau bersama ini dalam kata ma'a bisa beragam makna. Bisa beragam bentuk. Seseorang yang duduk di samping orang lain dalam bahasa Arab, jalastu ma'ahu. Aku duduk bersamanya. Dia bersama, betul dia bersama. Tetapi belum tentu bahwa orang ini mengenal yang sebelahnya. Dia duduk bersama saja. Kita di pesawat misalnya, ketika kita terbang, di flight, dari Singapura ke Jakarta atau sebaliknya, kita mungkin duduk bersama banyak orang di situ. Tetapi apakah orang itu betul-betul bersama dengan kita? Ataukah karena dia satu perjalanan dengan kita? Berdampingan duduknya. Dalam bahasa Arab tetap disebut sebagai bersama. Ma'a. Dan ini problem yang terjadi pada pendefinisian sahabat Rasulullah SAW di kalangan ahlul ammah. Katakan bahwa sahabat itu mereka yang pernah bersama dengan Rasulullah atau tinggal sejenak bersama Rasulullah walaupun sejenak, atau mereka yang pernah menatap, atau mereka yang pernah tinggal bersama dalam satu kota bersama Rasulullah SAW, mereka disebut sebagai apa? Sahabat. Ini menimbulkan banyak persoalan, jelas. Iya, kenapa? Abdullah bin Ubay masuk dalam kategori sebagai apa? Sahabat, kalau demikian pendefinisian makna sahabat. Kalau sekedar makna sahabat itu berarti dia pernah bersama dalam satu masa, dalam satu tempat,
Walaupun bahkan sebagian mengatakan sekalipun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi pernah tinggal dalam satu area, dalam satu tempat yang sama. Mereka disebut sebagai sahabat. Ini problematis jelas. Ini menimbulkan dampak yang banyak nanti. Bagi kita tentu sahabat bukan makna seperti itu. Nah, dalam makna ini, makna yang seperti itu tidak ada artinya apa-apa. Saya tidak kenal Anda, tapi kita pernah duduk bersama, atau kita pernah menyaksikan satu accident ya pada saat itu, dan kita menjadi saksi misalnya di court, di mahkamah. Saya betul pernah bersama dia di situ gitu kan. Tetapi kita tidak pernah ada kaitan dengan dia. Ini tidak ada maknanya ma'a yang seperti ini. Ada kalanya ma'a itu kita betul-betul bersama. Dalam bahasa Arab misalnya bahwa apa? Kunna atau ana kuntu ma'ahu fi tilkal madrasah. Aku bersamanya dulu di madrasah. Kita belajar bersama. Tapi setelah sekian lama bersama, kita berpisah. Ada satu masa kita pernah bersama, tapi kemudian kita berpisah, menjalankan kehidupan masing-masing. Dulu kita pernah bersama, tapi kemudian menjadi tidak lagi bersama. Ada orang yang kemudian sebaliknya, pada masa tertentu bahwa kita sekarang bersama sampai akhir zaman, sampai akhir kehidupan kita. Misalnya kita bersama dengan istri kita, dengan pasangan kita. Dulu kita tidak pernah bersama, bahkan mungkin tidak kita kenal. Tapi setelah satu masa kita diperkenalkan, Allah berikan kemudian taruh di hati kita rasa cinta, sehingga kita mengarungi kehidupan bersama. Sampai bisa jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita. Tetapi ada juga orang yang belum sampai akhir hayatnya, dia berpisah satu dengan lain. Bahkan kemudian menjadi apa? Musuh. Pernah bersama? Iya pernah. Sangat dekat. Buktinya apa? Punya anak, punya keturunan. Tetapi ada satu masa dia berpisah dengan satu dengan yang lain, bahkan membenci satu dengan yang lain. Ini bukan bersama dalam makna yang hakiki. Ini bukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Ada lagi makna bersama itu bahwa betul-betul bahwa dia secara ideologi, secara pandang sama, bersama. Bahwa kita betul-betul meyakini ideologi, meyakini keyakinan yang sama. Bisa jadi kita tidak bersama dalam satu tempat, tetapi pada hakikatnya kita bersama. Contoh sederhana bahwa ketika Arba'in, kita kumpul bersama di situ. Atau mungkin katakan bahwa mereka dari mana, dari negara mana, dari Afghanistan, dari Irak, bahkan dari USA, dari UK dan sebagainya, Europe, ya, hadir di situ. Betul bahwa bukan hanya kemudian kebersamaan tempat, tapi kita punya ideologi yang sama, punya keyakinan yang sama. Sekalipun kita tidak berjumpa bersama, tapi kita pada hakikatnya bersama. Kenapa? Karena ada keyakinan yang sama yang mengikat kita. Ini ma'a juga. Dalam makna seperti ini bahwa orang bisa saja ideologi yang sama, tapi suatu saat bisa saja berpisah. Bisa juga. Karena kemudian dia berpindah pada ideologi yang lain, pada keyakinan yang lain. Suatu masa dia bersama dalam konteks bahwa dia sama-sama sebagai ideologi sama. Dulu sama-sama Muhammadiyah misalnya. Gitu kan? Saya tak perlu cerita lah di sini, ya kan? Mantan Muhammadiyah, sekarang Ahlul Baitiyah, bersama di masa itu kan. Tapi kemudian berpisah ideologi dengan yang lain dan sebagainya, dia pindah pada ideologi yang lain. Jadi ideologi pun bisa mengalami perubahan. Gitu. Tapi ada tingkat kesamaan, kebersamaan, ma'iyah yang lebih dalam dari itu. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, mata waqa'al qiyamah. Rasulullah, dia bertanya, kapan terjadi kiamat? Ini hebat sekali pertanyaannya gitu kan. Kata Rasulullah kemudian tanya, amal apa yang sudah engkau siapkan untuk nanti kiamat? Kiamat ini menakutkan. Amal apa yang sudah engkau siapkan kira-kira kalau terjadi kiamat? Orang itu berkata, ya Rasulullah, amalku sedikit, sholatku juga tidak banyak, puasaku juga tidak banyak. Tetapi aku mencintaimu ya Rasulullah.
Sehingga Rasulullah berkata apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai. Gitu. Kebersamaan yang seperti ini ma'a, kebersamaan dalam arti apa? Ta'alluqul qalbiyah, keterikatan hatinya. Orang yang sudah terikat secara hatinya, ini betul-betul bersama. Tapi kebersamaan yang seperti ini belum tentu juga langgeng. Karena dia diperlukan sesuatu yang lain, yang lebih menguatkan kebersamaan itu. Kita saling mencintai, saya mencintai anak saya itu mencintai saya juga. Tetapi bisa saja bahwa anak saya memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bisa terjadi. Dalam kehidupan, tapi saya tetap mencintai dia. Kenapa? Karena dia anak saya. Bisa juga, na'udzubillah min dzalik, bahwa anak kita memilih kemudian pasangan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi bagaimanapun dia anak kita. Ada rasa cinta yang mengikat kita. Nah, jadi ikatan, walaupun ikatan mahabbah ini kuat, tapi belum sampai pada sebuah nilai yang lebih jauh lagi. Ini belum kemudian diharapkan sebagaimana perintah Allah, bahwa Allah mengatakan kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu orang yang bersama dengan orang-orang yang benar. Ini belum yang seperti itu. Kenapa? Buktinya. Ketika Imam Husain alaihissalam dalam perjalanan menuju Kufah, perjalanan menuju Karbala, di perjalanan dia berjumpa dengan seorang penyair yang bernama Farazdak. Farazdak itu berkata bahwa, ya ibna Rasulullah, kembalilah ke Madinah. Ini tidak usah urusin, mereka ini pengkhianat semua. Qulubuhum ma'akum, saifuhum alaikum. Hati mereka itu betul bersama dengan dirimu, tapi pedang-pedang mereka terhunus kepadamu. Hati mereka yang berada di padang Karbala itu, mereka tahu. Itu Imam Husain. Mereka sebenarnya di hati mereka ada kecintaan kepada keluarga suci ini, kepada Rasulullah, kepada Al-Imam Husain alaihissalam ini. Tetapi bahwa karena ini ada tekanan, bahwa ini ada janji-janji dan sebagainya, mereka menghudus pedangnya melawan Imam Husain. Jadi ini belum tentu betul-betul kemudian, walaupun ada kecintaan di situ, belum betul-betul sebagaimana yang diinginkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi anak kita mencintai kita mencintai anak kita, tapi suatu saat anak kita menjadi musuh kita. Dan banyak terjadi. Nah, ada hal yang lebih penting dari itu. Di mana kemudian ma'iyah ini, kebersamaan ini, sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ziarah Asyura kita membaca itu. Dalam ziarah Asyura kita membaca fas'alullahallazi akramani bima'rifatikum wa ma'rifa awliyaikum wa razakanil bara'ah min a'daikum ayyaj'alani ma'akum fid dunya wal akhirah. Ini doa ziarah yang kita baca di doa ziarah Asyura. Bahwa apa? Ada beberapa, maka aku memohon kepadamu ya Allah untuk menjadikan aku orang yang engkau muliakan. Dengan apa? Ada 3 hal di sini. Bima'rifatikum. Jadi ketika kita bersama dalam makna ma'iyah ini harus bukan hanya cinta yang merupakan kemudian rasa. Karena rasa ini bisa saja kemudian mengalami perubahan atau sebaliknya. Orang kalau sekedar cinta saja bisa menjadi orang yang sangat dekat, begitu luar biasa, tapi pada saat yang sama, suatu saat bisa menjadi musuh yang paling mencelakakan. Kalau cuma sekedar rasa itu. Tetapi ada hal lain. Yang pertama bahwa apa? Bima'rifatikum. Dalam riwayat, dalam doa ziarah itu, syarat pertama, seseorang itu betul-betul bersama, harus ada kemudian ma'rifatullah.
Ini makrifat ini menjadi sesuatu yang penting, bahwa kesadaran ini tidak cukup hanya dengan rasa, tetapi bahwa dia betul-betul memiliki kesadaran bahwa perjalanan kehidupan dirinya ini tidak lain perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala hal yang ada dalam kehidupan dunia ini tidak lain sebagai bekal baginya untuk sampai kepada Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi, menurunkan agama, tidak lain untuk kita semua ini dapat berjalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah, kata Allah dalam Al-Quran. Berlari kamu segera menuju Allah. Allah, fa'ina tazhabun. Ini azhabu ila rabbi. Kemana kamu pergi? Kami berjalan menuju Tuhan kami. Ya ayyuhal insan innaka kadihun kadahan famulaqih, kata Al-Quran. Wahai manusia, kamu itu semua tengah melakukan perjalanan menuju Tuhan. Dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan bahwa qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya wa innama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakan bahwa aku manusia seperti kamu yang mendapatkan wahyu, dan Tuhan kamu dan Tuhanku adalah Tuhan yang satu. Barang siapa yang menginginkan perjumpaannya dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh dan jangan mensyirikatkan Tuhannya dengan apapun. Bahwa proses kehidupan kita ini, kesadaran bahwa kita tengah berjalan menuju Allah harus betul-betul menjadi apa? Menjadi kesadaran kita. Harus dengan makrifat. Bahwa segala sesuatu ini tidak lain kita persembahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Orang harus punya makrifat ini. Ini yang pertama. Tanpa makrifat ini hanya dengan rasa, itu tidak cukup kebersamaan itu. Ketika tekanan, kemudian ancaman datang, orang bisa berpaling. Betapa banyak sahabat-sahabat yang dekat dengan Imam Hasan alaihissalam berpaling berpihak kepada Muawiyah. Kurang apa Imam Ali alaihissalam? Dialah Madinatul Ilm, Babul Ilm atau Madinatul Ilm. Dialah juga yang kemudian Fariqul Jannati wan Nar. Dia juga yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya Ali la yuhibbuka illal mu'min wa la yubghiduka illal munafiq. Ya Ali, tidak mencintaimu kecuali orang beriman, tidak membencimu kecuali orang munafik. Tetapi apa yang terjadi pada Khawarij? Mereka meninggalkan Imam Ali dan bahkan mengkafirkan Imam Ali. Dan bahkan kita bisa bayangkan ketika Imam Ali itu ditebas kepalanya oleh Ibnu Muljam, ketika sedang dalam keadaan sujud, orang-orang berkata Imam Ali sholat ya. Dia yang bersama dengan Rasulullah SAW dalam tidurnya. Dari kecil. Mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Rasulullah. Diragukan keimanannya. Diragukan ibadahnya, ketundukannya kepada Allah. Bayangkan. Ini kurang apa kira-kira? Kemudian, ini kenapa? Karena kesadaran ma'rifat Allah ini menjadi sangat lemah. Yang kedua, ma'rifatu awliyaikum. Memahami dengan jelas, memiliki ma'rifat, pengetahuan tentang apa? Tentang wali-wali Allah ini. Tentang maksumin alaihissalam. Tentang para imam. Ini biasanya kalangan Islam jamaah mengenal betul. Man lam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Nah, itu dulu awal-awal kita gunakan hadis itu sebagai senjata kita untuk menaklukkan orang. Anda mati jahiliyah kalau tidak kenal imam zamannya. Tetapi apa sebatas itu? Siapa imam zaman ini? Ini harus ma'rifat lebih jauh lagi, gitu kan? Siapa yang dimaksudkan imam? Dalam perjalanan sejarah Islam ada banyak sekali penyimpangan. Muncul Zaidiyah, muncul kemudian Ismailiyah, dari kemudian garis a'immah ini, al-maksumin alaihissalam. Ada penyimpangan-penyimpangan. Ada muncul karamito dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena problem tentang ma'rifat aulia ini. Ma'rifat imam. Ini menjadi sesuatu yang penting bahwa kalau kita memiliki kesadaran bahwa imam ini adalah
penerus Nabi Muhammad SAW, dan kedudukannya ini adalah penjaga agama ini yang memiliki otoritas bahkan terhadap diri kita, maka tidak ada kemudian kata-kata untuk menolak setiap perintahnya. Apapun yang diperintahkannya. Apakah kita menyukainya atau tidak ada urusan. Kalau imam memerintahkan kita untuk terbunuh, harus terbunuh di situ. Anda menolak perkataan imam, kafir. Kenapa? Karena perkataan ini adalah ketentuan agama, otoritas. Dan nanti kita hafal ayat ini. Orang itu akan dipanggil dengan imamnya masing-masing. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari dipanggil setiap orang itu dengan imam-imam mereka masing-masing. Kalau Anda menolak imam ini, Anda pasti berimam dengan imam yang lain. Apakah imam Anda ini betul-betul sebagai imam yang telah ditunjuk oleh Allah Rasulnya, atau imam yang lain? Dalam hidup ini kita pasti berimam. Dan betapa banyak orang imamnya siapa? Syaitan. Dalam riwayat disebutkan nanti. Dalam tafsir, beberapa tafsir disebutkan bagaimana kemudian orang itu ternyata berimamnya dengan siapa? Imam syaitan. Dan ini juga menjadi penting untuk kita garis bawahi bahwa orang-orang ini bisa jadi bahwa dia mengklaim dengan al-maksumin alaihimussalam. Tapi kalau pola hidupnya, perkataannya, sikapnya, cara hidupnya justru kemudian menggambarkan kehidupan Muawiyah, dia bukan pengikut Imam Ali. Walaupun dia mengklaim dirinya apa? Syiah. Syah Iran itu Syiah. Lahirnya Syiah. Sebagian di sini kan tentu yang sebagian besar yang usianya itu ya 25 tahun ke atas lah ya. Itu kan Syiahnya kemudian gitu kan. Syah Iran itu dari lahir Syiah. Dari kakek neneknya Syiah. Tapi melakukan kezaliman, keburukan. Ini bukan Syiahnya Imam Ali, ini Syiahnya Muawiyah. Walaupun dia sholatnya dengan tangan yang lurus, atau terubahnya juga tebal sebegini, gitu kan. Tapi belum tentu dia bersama dengan Imam Ali, belum tentu dia bersama dengan Imam Hussein. Justru orang seperti ini bisa jadi bersama dengan siapa? Bersama dengan Yazid, laknatullah alaih. Jadi karena itu bahwa di sini kesadaran bahwa imam ini betul-betul menjadi gambaran pola hidup kita. Seluruh diri kita diukur dengan berdasarkan kehadiran, dengan berdasarkan apa yang ada pada diri imam, itu menjadi rujukan kita. Bahwa seseorang ini memiliki makrifat atas aulia Allah ini. Dan ini tentu berat. Apalagi sekarang di zaman kita, bahwa kita harus memiliki kesadaran dan kenal betul siapa yang dimaksud dengan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallallahu fajar syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini perlu makrifat ini. Kita perlu punya kesadaran yang sangat jelas, ilmu pengetahuan yang sangat jelas. Kenapa? Imam Baqir alaihissalam mengatakan walahu ghaibatan fa min huma atwal minal akhar. Wa hadza amrun sakil. Imam Baqir mengatakan bahwa nanti bahwa Al-Mahdi itu punya dua kegaiban. Yang satu lebih panjang dari yang lain. Dan ini adalah perkara yang sangat berat. Kenapa? Sayakhruju min ummati min imanihi alal mahdi. Betapa banyak kemudian yang keluar dari umatku itu, kata Imam Baqir alaihissalam, atas keimanannya kepada Imam Mahdi. Imam Ja'far mengatakan bahwa tidak ada ujian keimanan yang lebih berat daripada keimanan kepada Al-Mahdi di saat kegaibannya. Tidak mudah. Kadang-kadang kita juga meragukan, betul nggak Imam Mahdi itu ada? Betulkah sekarang sedang kejadian begini dan sebagainya? Mungkin ada terlintas dalam pikiran kita, dalam benak kita. Kemana Imam Mahdi? Kenapa Imam Mahdi membiarkan semua ini terjadi? Ada kadang-kadang begitu. Tetapi kita harus kemudian menggali lagi, menyadari kembali, belajar kembali.
Kita saksikan betapa ulama-ulama kita begitu tinggi derajat pengetahuannya, kesalehannya, kesuciannya. Mereka bisa menjadi tolak ukur kita tentang keimanan terhadap siapa? Terhadap Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar jalla farajahu syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi karena itu bahwa yang kedua, elemen yang kedua, makrifat terhadap imam ini menjadi penting. Karena itu kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari pahlawan-pahlawan Karbala, kita sadar betul bahwa mereka memiliki makrifat ini. Sadar bahwa imam ini bukan membinasakan mereka. Justru imam ini sedang menghidupkan mereka semua. Tidak ada manusia yang lebih hidup daripada pahlawan Karbala. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Mereka lah yang paling hidup. Mereka lah yang paling dikenal namanya. Mereka yang kita bacakan ziarah untuknya. Ini luar biasa. Menunjukkan bahwa imam tidak tengah membinasakan mereka. Imam telah membimbing mereka untuk sampai pada puncak dari kesempurnaan sebagai manusia. Pengorbanannya, pengabdian mereka kepada imam, ketundukan dan ketakwaan mereka, dan ketinggian derajat mereka sehingga mereka mencapai syahadah. Luar biasa. Dan yang ketiga, elemen yang ketiga apa? Dalam doa ini kita mengatakan apa? Warazaqanil baro'a min a'daikum. Memahami siapa musuh-musuh Ahlul Bait alaihimussalam, baik dalam wujud zohirnya maupun dalam karakteristiknya. Karena bisa jadi bahwa musuh-musuh Ahlul Bait alaihimussalam ini tidak dalam wujud sebagai musuh. Tetapi karakter-karakter yang muncul pada dirinya adalah karakter-karakter yang justru merusak ajaran Ahlul Bait. Kita lihat Yasir bin Habib misalnya. Bagaimana kemudian dia menampilkan dirinya sebagai Syiah. Pakai sorban, pakai imamah. Tapi justru apa yang dilakukan itu justru ingin menghancurkan madrasah Ahlul Bait ini. Itu musuh Ahlul Bait yang seperti itu. Orang harus tahu, sadar. Kesadaran akan musuh-musuh dari Ahlul Bait alaihimussalam ini yang membimbing kita untuk betul-betul dapat berwilayah. Karena itu karakteristik dari wilayah terhadap Ahlul Bait ini ada apa? At-tawalla wa tabarra. Ada berwilayah kepada Ahlul Bait, ada juga pengingkaran terhadap musuh-musuh Ahlul Bait alaihimussalam. Penolakan terhadap musuh-musuh Ahlul Bait, berlepas diri dari musuh-musuh Ahlul Bait. Siapa musuh-musuh Ahlul Bait ini? Yang pertama, bisa jadi memang orang yang memerangi Imam Husain alaihissalam. Yang kedua, para pengkhianat. Di Kufah itu musuh-musuh Ahlul Bait alaihissalam. Kenapa? Karena dalam madrasah, dalam kesadaran kita tentang imam tidak ada yang berada di antara keduanya. Saya beriman pada Imam Husain alaihissalam. Tapi saya tidak mau ikut perang. Kenapa? Karena ada alasan ini dan itu. Anda tidak diterima keimanan Anda. Kalau itu terjadi. Dan orang Kufah pada saat itu sebagian besar begitu. Mereka yakin bahwa itu imam. Mereka undang datang gitu kan. Mereka tahu siapa Imam Husain alaihissalam. Tapi karena kepengecutannya, pengkhianatannya, hanya sedikit yang kemudian datang kepada Imam Husain alaihissalam. Padahal ribuan itu surat undangan itu baiat gitu. Ini jelas bahwa mereka musuh-musuh mereka yang termasuk kemudian yang kita bacakan laknat itu. Ketika mereka yang bukan cuman kemudian mengasas peperangan itu, tapi ridho terhadap terjadinya peperangan itu. Jadi dalam mazhab Ahlul Bait tidak ada ruang abu-abu di situ gitu. Kalau Anda sekarang ketika kita mengingat kembali peristiwa Karbala ini untuk menegaskan kembali bahwa posisi kita ini berada di mana. Dan Imam Husain saat ini tidak lain adalah siapa? Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Anda mau berpihak kepada Imam Mahdi atau tidak? Ini tidak ada di antara keduanya. Kita mau berpihak pada kebenaran, yang dengan itu kemudian kita terbunuh, terbantai, tercincang-cincang,
terhina di hadapan manusia, pandangan manusia, atau Anda ingin hidup dengan kesenangan dan sebagainya, tapi justru berpihak melawan kebenaran. Kalau begitu, tidak lebih dari Yazid. Ada satu syair yang ditulis Ali Syariati dulu, menjelang revolusi, sebelum revolusi. On ke murdan kore Husaini kardan. On ke mondan boyat kore Zainabi bosan. Wagarna Yazidan. Itu ditulis di dinding-dinding di Teheran. Katakan bahwa mereka yang telah mengorbankan dirinya, mereka telah menjalankan misi Al-Husaini. Mereka yang tinggal hendaklah menjalankan misi Zainab. Sekiranya tidak, mereka adalah Yazid. Jadi jelas di sini bahwa bagaimana kita kemudian ma'a dalam makna ini. Sehingga di ujung kemudian ziarah ini, pada bagian ini, baru kita meminta apa? Ayya ja'alani ma'akum fi dunya wal akhirah. Jadi ma'iyah di sini, kebersamaan kita dengan imam, bukan hanya kemudian kita sadar bahwa dia imam, kita mengikutinya, bukan cuman kemudian hati kita cinta padanya karena dia keluarga suci Rasulullah, Ahlul Bait Nabi, kita mencintainya, tetapi bahwa kebersamaan yang bisa terjadi antara diri kita dengan Ahlul Bait alaihissalam, dengan Al-Ma'sumin, dengan Imam Husain alaihissalam, sekiranya pada saat yang sama kita memiliki makrifat terhadap Allah, makrifat terhadap imam ini, dan baro'ah, penolakan terhadap segala jenis musuh-musuh para imam alaihissalam. Baik itu musuh yang eksternal yang memang kemudian memerangi imam, atau musuh internal yang mungkin dia mirip bersama dengan kita, atau menampilkan sebagai pengikut imam, tapi justru kemudian menghancurkan madrasah ini. Kesadaran inilah yang kemudian menyebabkan diri kita ini dapat bersama dengan para imam. Ma'iyah ini menjadi sesuatu yang penting, karena inilah yang kemudian membawa kita, apakah kita betul-betul syiahnya, pengikutnya Ahlul Bait alaihissalam, atau hanya orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahlul Bait alaihissalam. Ikhwani wa akhwati, Karbala sudah berhembus dengan angin kematian. Di pagi subuh Karbala 10 Muharram, Imam Husain alaihissalam memerintahkan Akbar untuk mengumandangkan, Ali Akbar untuk mengumandangkan azan. Ali Akbar berdiri di hadapan jamaah kecil yang bersama dengan keluarga suci Rasulullah yang tengah bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Imam Husain berdiri di depan sebagai imam, dan Ali Akbar berdiri paling depan mengumandangkan azan. Perempuan-perempuan menangis ketika mendengar suara azan Ali Akbar. Terbayang bahwa ini adalah azan terakhir yang akan mereka dengar dari suara indah Ali Akbar. Siapakah Ali Akbar? Dialah putra Al-Husain alaihissalam. Seorang pemuda yang begitu indah wajahnya. Yang dalam doa Al-Imam Husain, ketika Ali Akbar hendak berperang tanding, Imam Husain berkata, Allahumma inna hadha gulam ashbahu linnas khalqan wa natiqan binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini adalah seorang pemuda yang wajahnya itu begitu mirip, yang perkataannya, cara berjalannya, perilakunya, bahkan seluruh apa yang ada pada dirinya itu paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kami rindu, kalau diriku rindu, kata Imam Husain, terhadap Rasulullah SAW, aku memandang wajahnya. Di siang hari, ketika satu persatu sudah meminum cawan syahadah, para pembela-pembela Imam Husain telah terpanggang di teriknya tanah Karbala. Tubuh mereka telah tercincang-cincang. Sebagian mereka kepalanya telah terputus.
tinggallah keluarga kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Akbar yang menunggangi kuda di samping ayahnya Imam Hussein alaihissalam memohon izin kepada Imam Hussein untuk ikut berperang tanding melawan musuh yang durjana. Imam memalingkan wajahnya. Ia berbalik kemudian membawa kudanya di samping sebelah kanan Imam Hussein. Sekali lagi memohon izin Imam Hussein untuk berperang tanding melawan musuh. Imam memalingkan wajahnya ke sebelah kiri. Karena terbayang ketika menatap wajah putranya ini, ia terbayang datunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kemudian Ali Akbar memegang tangan Imam Hussein. Ia memegangi kaki Imam Hussein, memohon izin untuk mampu berperang tanding dengan musuh. Sehingga Imam Hussein luluh menatap putranya ini. Ia berkata, "Duhai anakku, jangan segera engkau ke medan perang. Mintalah izin kepada bibimu, saudara-saudara perempuanmu, karena mereka sangat mencintaimu." Ali Akbar membalikkan kudanya. Ia turun dari kudanya, kemudian dia masuk ke kemah. Ia meminta izin kepada bibinya Zainab. Tapi perempuan-perempuan itu memeluk Ali Akbar. Mereka tidak ingin melepaskan Ali Akbar. Setiap kali Ali Akbar hendak keluar dari tenda, perempuan-perempuan itu Sayyidah Zainab, bibinya, saudaranya Ruqayyah, Sukainah memegangi tubuh Ali Akbar dan tidak ingin melepaskannya. Imam Hussein yang melihat keadaan itu, ia turun dan masuk tenda. Ia menarik tubuh Ali Akbar dari saudari-saudarinya, dari bibinya, dari perempuan-perempuan yang ada di tenda itu, yang begitu mencintai Ali Akbar. Karena akhlak yang muncul pada diri Akbar, wajah yang ada pada diri Ali Akbar, semua tindakannya adalah keindahan yang luar biasa. Imam kemudian mengangkat tubuh Ali Akbar, mengembalikan kepada kudanya. Ali Akbar bergegas menunggangi kuda itu menuju musuh. Tapi Ali Akbar mendengar ada suara kuda di belakangnya. Ia berbalik ke belakang. Ia dapati ayahnya dengan tangisan mengantarkan dirinya. Ali Akbar berkata, "Ya Abah, kenapa kau tidak ridho kepadaku?" Imam Hussein berkata, "Kalau engkau memiliki putra sepertimu, engkau akan merasakan apa yang aku rasakan saat ini." Ali Akbar segera memacu kudanya. Ia berperang tanding dengan luar biasa. Keperkasaannya adalah keperkasaan datunya Ali bin Abi Thalib. Kemegahan dirinya bagai kemegahan abahnya Al-Husain alaihissalam. Tidak satu musuh pun berani mendekati dirinya. Umar bin Sa'ad melihat dari jauh keperkasaan pemuda ini. Ia berkata, "Kepung Ali Akbar, bunuh dia karena dia adalah nafas Al-Husain." Semua kemudian pasukan kuda itu menyerang Ali Akbar dari beragam penjuru. Pedangnya meliuk ke kanan dan ke kiri menebas musuhnya. Tiba-tiba ada sebuah pedang yang menebas kakinya. Kaki itu berdarah. Ali Akbar semakin dahaga. Ia membalikkan kudanya untuk mendapatkan minuman dari ayahnya. Ia kembali menghadap ayahnya Al-Husain dan berkata, "Wa ghausah, ya Abah, beri aku sedikit air." Rasa dahaga dan panas ini telah membakar diriku. Berikan aku seteguk air. Luka ini telah mengurangi kekuatanku. Panas ini membakar tubuhku.
Berikan aku sedikit air ya Abah. Al-Husain memeluk anaknya, memeluk putranya Ali Akbar. Ia mengecup Ali Akbar dengan lidahnya. Lidah itu keras bagaikan batu. Wa ghaisaina milima. Duhai kekasihku, dari mana aku air? Sabarlah sejenak. Sabarlah sejenak. Datukmu akan memberikan air dari telaga Al-Kautsar, yang setelah meminumnya engkau tidak akan lagi haus selama-lamanya. Ali Akbar segera membalikan kudanya. Ia menyerang musuh bagaikan banteng terluka. Ia tebas kepala musuh. Tidak satu pemberani yang mendekat, sampai Murrah yang jahanam itu melemparkan tombak kepada Ali Akbar. Ali Akbar terluka. Tombak itu kemudian menembus dada Ali Akbar. Ia jatuh, ya Allah. Darah kemudian muncrat. Orang bergegas kemudian menebas tubuh bagi Ali Akbar. Ali Akbar berusaha berlari memanggil abahnya. Ya Abah, duhai ayahku. Tapi kakinya yang terkait dengan tali kekang kuda, dan kuda itu justru membawanya ke tengah musuh. Musuh mencincang-cincang tubuh Ali Akbar. Ya Rasulullah. Ya Abah. Imam Husain berlari mengejar putranya. Ia menebas musuh dan ia saksikan Ali Akbar terjatuh di tanah. Tombak telah tertembus pada dadanya. Darah kemudian memenuhi wajahnya. Imam Husain kemudian memeluk putranya. Ia membersihkan wajah Ali Akbar. Ali Akbar tersenyum kepada abahnya dan berkata, ya Abah, ini datuk ke Rasulullah memberikan minum kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamuna allazina zalamu ayyamun kalabi yankalibun.